kalian semua sehat ya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jarak titik ke garis pada bangun ruang kubus. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai jarak titik ke titik pada bangun ruang kubus. Nah, jika ada dua buah titik, maka tentu saja dia akan membentuk sebuah garis. Nah, untuk menentukan jarak titik tersebut, kalian harus analisa dulu. Apakah garis yang terbentuk itu dia termasuk rusuk, termasuk diagonal bidang, atau termasuk diagonal ruang? Jika dia adalah rusuk, maka tentu saja kalian dengan mudah dapat menentukan panjangnya sesuai dengan yang diketahui. Nah, namun jika dia adalah diagonal bidang, kalian ingat kemarin diagonal bidang itu adalah rusuk akar 2. Nah, begitu pula dengan diagonal ruang. Jika dia adalah diagonal ruang, maka panjangnya adalah rusuk akar 3. Nah, ketiga hal ini harus selalu kalian ingat hingga di pelajaran berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan jarak titik ke garis. Nah, pada beberapa soal yang akan kita pelajari selanjutnya, pada dasarnya ada dua hal yang bisa disimpulkan mengenai soal tersebut. Jadi yang pertama, cara yang digunakan itu adalah jika yang terbentuk atau yang diketahui itu yang menghubungkan titik dan garis membentuk segitiga sama sisi. Nah, jika dia akan membentuk segitiga sama sisi, maka cara yang digunakan itu adalah menggunakan teorema Pythagoras. Nah, yang kedua, jika segitiga yang terbentuk itu adalah bukan segitiga sama sisi atau dia adalah segitiga sembarang, maka cara yang digunakan itu adalah menggunakan penghitungan luas segitiga. Kalian masih ingat kan? Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke pembahasan soal. Check it out! Contoh yang pertama, diberikan kubus ABCD LFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AB. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita buat dulu sketsa gambar kubusnya. Kubus ABCD LFGH yang diketahui panjang rusuknya itu adalah 10. Nah, karena yang ditanya itu adalah jarak titik F ke garis AB, kita hubungkan ada titik F di atas, kemudian garis AB ada di bawah. Kita hubungkan sehingga membentuk sebuah segitiga. Nah, sekarang kalian perhatikan, untuk menentukan jarak titik F ke garis AB, itu harus membentuk sebuah garis yang lurus, ya. Jadi garis yang tegak lurus dari titik F ke garis AB. Nah, jadi garis yang tegak lurus itu ternyata dia adalah berupa rusuk. Dan rusuk itu adalah panjangnya 10, sehingga jawabannya adalah 10 cm. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Pada kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik T ke garis PV. Nah, sekarang kita buat dulu sketsa gambar kubusnya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita hubungkan garis PV ke titik T sehingga dia membentuk sebuah segitiga. Segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga siku-siku, atau dengan kata lain, ini adalah segitiga sembarang, bukan segitiga sama sisi. Karena kalau kita lihat, panjang garis PT itu dia adalah rusuk, yaitu panjangnya 6 cm. Kemudian panjang garis TV yang di atas itu adalah diagonal bidang, panjangnya adalah 6 akar 2. Lalu panjang garis PV itu dia adalah diagonal ruang, berarti panjangnya adalah 6 akar 3.
sehingga ini adalah bukan segitiga sama sisi. Nah, ketika dia bukan segitiga sama sisi, cara menyelesaikannya itu adalah menggunakan penyelesaian luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita lihat di sini, ketika garis PV itu sebagai alas, maka yang sebagai tingginya itu adalah garis TX. Nah, kemudian masih di segitiga yang sama. Jika yang sebagai alas itu adalah garis TP, maka yang sebagai tingginya itu adalah garis TV. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan itu. Di ruas kiri dan ruas kanan itu ada setengah. Kita bisa coret setengahnya. Kemudian kita substitusi garis PV itu panjangnya 6 akar 3, lalu garis PT itu panjangnya 6, dan garis TV itu panjangnya 6 akar 2. Nah, di ruas kiri dan ruas kanannya itu ada angka 6, tinggal kita coret 6-nya. Maka yang tersisa itu adalah TX akar 3 sama dengan 6 akar 2. Nah, lalu kita untuk menghitung TX-nya, TX itu adalah sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 3. Nah, aturannya itu akar 3 tidak boleh sebagai penyebut di bawah. Maka harus kita rasionalkan, kita kali dengan akar sekawan. Jadi sama-sama dikali akar 3 di atas maupun di bawah. Lalu kita hitung yang atas 6 akar 2 dikali akar 3 itu menjadi 6 akar 6. Lalu yang di bawah penyebutnya akar 3 dikali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Sehingga 6 dibagi 3 tersisa 2 akar 6. Maka jawabannya itu adalah 2 akar 6. Oke, cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bye.